البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Insyaallah kita akan masuk di kitab buyuk ini, kitab jual beli tentang babul waqaf, bab tentang wakaf. Sebelumnya masih di bab Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang mati, tidak ada pemiliknya. Sebutkan oleh Ibnu Hajar beberapa hadis, barang siapa yang dia itu menghidupkan tanah yang mati, maka dia berhak untuk memilikinya, dengan perincian yang telah lewat. Kemudian hadis yang terakhir di bab Ihya'ul Mawat ini sebelum masuk wakaf, hadis nomor 916, wa an rajulin min ashabah, dari seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak bermasalah, semua sahabat itu adalah baik. Qala beliau mengatakan, hadis ini sahih. Qasautu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sami'tu yaqul, aku mendengar beliau mengatakan, an-nasu syuraka fi salas. Manusia itu bersekutu di dalam 3 perkara. Syalbani beliau mensahihkan lafaz al-muslimun. Kaum muslimin itu bersekutu di dalam 3 perkara. Ini tidak boleh untuk menguasai. Fil kala, kala itu adalah tanaman digunakan untuk makanan binatang ternak, rumput-rumputan atau semisal itu. Wal ma, demikian juga air, wan nar, demikian juga api. Rawi Ahmad wa Abu Dawud wa rijalu thiqat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan rawinya adalah terpercaya semua. Maka di sini menunjukkan bahwa air, demikian juga rumput, demikian juga api tidak boleh dikuasai seseorang. Oleh karena itu tidak boleh untuk kemudian dimonopoli, itu milik umum. Air tidak boleh kemudian dijual belikan. Itu masalahnya demikian. Yang di sungai, demikian mungkin di danau dan sebagainya. Kecuali disebutkan kalau air itu diusahakan seorang, digali umpamanya di sumur, maka ini milik seorang. Tapi secara umum tadi disebutkan. Demikian juga tanaman yang mau menggembala, maka mereka pun mendapatkannya. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wakadzalika al-ma' in kana nabi'an bil ard di mubahah. Demikian juga air kalau dia itu muncul dari tanah yang mubahah, yang tidak ada yang miliki, yang boleh. Wa musyarakun bainan nas, maka ini bersekutu padanya setiap manusia. Wa in kana tabi'an bi milki rajul, apabila dimiliki oleh seseorang, yang memiliki seorang, mengikuti milik seorang, fa alaihi badlu fadlihi liman yahtaj ilaihi. Maka untuk dia itu wajib untuk membiarkan sisanya untuk orang yang dia itu butuh, untuk minum ataupun untuk binatang ternak. Demikian. Bagaimana bersekutu dalam hal api? Maksudnya kalau ada api kemudian tidak boleh seseorang melarang yang lainnya mengambil. Ya, umpamanya di situ kayu-kayu yang digunakan untuk kayu bakar dan sebagainya. Ya, kalau itu milik umum maka tidak boleh ada yang menghalangi. Berikutnya babul wakaf. Ini bab tentang wakaf. Wakaf sendiri secara bahasa itu habas, menahan. Kita tahu wakaf itu adalah menahan, seperti tanah ataupun yang lain. Ini secara bahasa. Secara syariat yaitu habsu malik limalihi al-muntafa' bihi ma baqa ainihi. Menahan orang yang punya harta dari harta yang dia miliki, digunakan manfaatnya dan barangnya tetap. Ya, tanahnya diwakafkan, berarti barangnya tetap, kemudian digunakan orang lain. Ya, demikian. Demikian juga umpamanya dia menumbuhkan tanaman, hasilnya boleh kemudian dimanfaatkan secara umum untuk orang-orang miskin, demikian juga tamu dan sebagainya. Sebagaimana nanti disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar. Sebutkan di sini beliau hadis nomor 917. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza mata al-insan, apabila seseorang itu meninggal, in qata anhu amalhu, terputus amalan dia,
ya terputus semua amalan dia itu dari dia. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang mengalir padanya. Au ilmin yang tabak bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya dengannya. Au waladin sholeh yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan dia. Rawi Muslim, semua Imam Muslim. Secara umum adalah demikian. Kalau meninggal seorang terputus amalannya kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Berikutnya hadis nomor 918. Ini salah satu hadis yang menjadi pedoman di dalam permasalahan wakaf. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, di sini disebutkan oleh ya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Asaba Umar radhiyallahu anhu ardon bi Khaybar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan tanah di Khaybar, karena Khaybar berhasil dikalahkan kaum muslimin, maka Umar mendapat bagian. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamiruh, maka Umar pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perkara, yakni bermusyawarah, meminta pendapat fiha, di dalamnya. Faqala, maka beliau mengatakan, ini Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ini asabtu ardan bi Khaybar, sungguhnya aku mendapatkan tanah di Khaybar. Lam usib malan qad, aku tidak mendapatkan harta sedikit pun, huwa anfasu indi minhu, yang dia itu lebih berharga di sisiku darinya. Ya, ini harta yang paling dia sukai, yang paling berharga yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Qala, maka Nabi SAW beliau mengatakan, in syi'ta habasta, kalau kamu mau, kamu tahan, kamu wakafkan, ditahan. Artinya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan dan sebagainya, jadi wakaf. Habasta aslaha, yakni asalnya itu kamu tahan. Tanahnya itu tidak boleh dijual, sudah menjadi wakaf, jadi balai mengalir. Wa tasaddaqta biha, dan engkau bersedekah dengannya. Jadi tanahnya itu ditumbuhi pohon-pohon kurma umpamanya, maka muncul di situ buahnya, disedekahkan. Qala fatasaddaqa biha Umar, maka berkata Abdul bin Umar, maka Umar pun bersedekah dengannya. Anahu la yuba asluha, sungguhnya tidak dijual asalnya, tanahnya tidak dijual, sudah tetap terus, entah sampai sekarang masih ada atau tidak, ini diwakafkan, tidak dijual. Wala yuras, tidak diwariskan. Wala yuhab, tidak dihadiahkan. Fatasaddaqa biha fil fuqara, kemudian dia pun bersedekah dengan tanah tersebut untuk orang-orang fakir. Hasilnya, buahnya mungkin dijual untuk orang fakir miskin, atau buahnya dimakan langsung untuk fakir miskin. Wa fil qurba, demikian juga kerabatnya. Wa fi riqab, demikian juga budak. Wa fi sabilillah, demikian juga di jalan Allah perang. Wa ibn sabil, demikian juga orang yang sabar, orang yang bepergian. Wa dhaif, tamu. La junaha ala man waliha, tidak mengapa untuk orang yang mengurusinya. Nadir istilahnya, nadir itu kalau dalam wakaf itu yang mengurusi, yang mengelola tanah tersebut. Ayyakula minha, untuk makan dari hasilnya itu, yang mengurusi memakan dari hasilnya itu. Bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan pantas. Wa yut'ima shadiqan, dan memberi makan sodik, teman. Ghairu mutamawil, dengan tidak menjadikan harta. Ya, ini makan di situ, tidak boleh disimpan, dibawa pulang atau dijual kemudian diambil uangnya, tidak. Ya makan di situ, ya tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh dijadikan harta. Mutamawalin malan, untuk kemudian diambil harta darinya. Makan di situ saja, tidak boleh kemudian disimpan atau dijual atau dibawa pulang, demikian. Muttafaqun alaih, hadis ini semua oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang pokok di dalam masalah wakaf. Wa lafdzul Muslim, ini lafaz Imam Muslim. Wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, tasaddaqa bi aslihi, maka Umar pun bersedekah dengan asalnya. Ini wakaf. La yuba, tidak dijual, wala yuhab, tidak dihadiahkan, walakin yunfaq samarhu, akan tetapi diinfakkan buahnya. Ini masih mendapat manfaat dari situ. Dan mungkin disewakan, di bangun rumah disewakan di situ. Kemudian hadis nomor 919, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim, qala, beliau mengatakan, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala shadaqah, al hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar
di dalam hal sedekah. Al hadis, ini hadis yang panjang. Wa fihi di dalamnya fa ma Khalidun, adapun Khalid, ini Khalid bin Walid, faqad ihtabaza adra'ahu. Dia telah mewakafkan, menahan, ini mewakafkan adra'ahu, baju besinya. Wa atadahu, dan alat-alatnya, perlengkapan perang, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, mewakafkan alat-alat perangnya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Maka demikian, yakni hadis tentang masalah wakaf ini. Kemudian disebutkan bahwa wakaf ini adalah ijma, demikian juga hadis tadi disebutkan. Kemudian kapan terjadinya wakaf? Anal wakaf yalzimu bil lafaz ma'aniyah. Wakaf itu wajib ya terjadi dengan apa? Dengan lafaz dia ucapkan dengan niat. Wala isyarat ikhraju an yadi, tidak disyaratkan barangnya itu lepas dari dia. Ya, demikian. Wa sa'alu annahu huwa alladhi waliyahu hatamat, dan sahih bahwa Umar lah yang mengurusi tanah tersebut sampai dia meninggal. Ya, tidak disyaratkan kalau seorang mewakafkan itu kemudian orang lain mengurusi atau nadir, orang yang mengawasi, tidak. Boleh orang yang mewakafkan itu yang mengurusi, sebagaimana Umar radhiyallahu anhu melakukan sampai beliau meninggal. Umar lah yang mengatur tanah tersebut. Kemudian disebutkan juga lafaz wakaf seperti wakaf tu, habas tu, bahkan kalimat tasodak tu, bersedekah. Apakah harus di situ ada orang yang menerimanya? Tidak mesti. Ya demikian. Tidak disyaratkan harus orang ini yang mendapatkan. Kemudian disebutkan boleh juga wakaf dengan huli, perhiasan, baju, boleh. Kemudian apakah wakaf itu disyaratkan perkara yang taat? Iya, disyaratkan bahwa itu adalah untuk ketaatan. Untuk membangun masjid ada kuburan maka tidak boleh. Demikian juga untuk bid'ah tidak boleh. Karena wakaf sendiri ya taqarrabu bihi ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan apakah boleh idza syaratal waqif, apabila orang yang mewakafkan itu mensyaratkan wakafnya itu ayyubiqa ala nafsi, untuk diinfakkan bagi dirinya. Ini dia mewakafkan tetapi kemudian dia berniat ya hasilnya untuk keluarga umpamanya. Disebutkan di sini boleh ya. Wala na'lam dalil yang menadalik, tidak ada dalil yang melarang yang demikian. Seperti seorang mewakafkan tanah untuk kuburan, ya, demikian juga masjid, demikian juga sikoyat, minuman, tempat-tempat yakni minum. Kemudian dia mengambil manfaat darinya dan kuburan umpamanya, maka tidak ada larangan. Boleh dia mempergunakan juga. Demikian juga tidak boleh untuk kemudian dia mewakafkan, ya, kemudian diniatkan nanti menjualnya, tidak boleh. Kemudian juga disebutkan boleh untuk dia mewakafkan untuk waktu tertentu. Seperti ada wakaf, ini wakaf untuk anakku 1 tahun. Kemudian untuk orang miskin berikutnya. Kemudian untuk ini berikutnya boleh. Atau ini wakaf untuk anakku selama aku hidup. Kemudian untuk orang-orang miskin. Demikian boleh. Bahkan disebutkan boleh wakaf itu ya anal waqf al muaqqat sahih, yakni wakaf untuk waktu tertentu adalah sah. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.